Ya, halo, saya Dr. Gigi Dedi Kristianto. Saya adalah dokter gigi di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Hari ini saya senang sekali akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk melalui akun Instagram Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Ada beberapa. Jadi, eh, karang gigi sendiri ini adalah plak yang mengeras yang pada beberapa titik mungkin tidak terlalu bersih dibersihkan sehingga plak ini mengeras dan menjadi karang gigi yang biasanya itu numpuk di leher gigi. Karang gigi yang menumpuk ini dapat menyebabkan radang pada gusi yang menyebabkan gusi menjadi berdarah dan bengkak, dan apabila infeksinya berlanjut dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan pendukung gigi seperti tulang penyangga gigi. Nah, kerusakan yang lebih lanjut ini dapat menyebabkan kegoyangan pada gigi. Jadi sebaiknya memang karang gigi ini dibersihkan secara rutin, paling tidak setahun 2 kali atau 6 bulan sekali, karena paling tidak karang gigi ini dapat menyebabkan bau mulut yang menyebabkan keadaan yang tidak nyaman kayak gitu. Jadi sebaiknya rutin untuk pembersihan karang gigi ya. Nah, kita harus melihat dulu derajat kerusakannya ini sampai mana. Apakah lubang yang masih bisa dilakukan penambalan, atau kerusakannya ini sudah kadang bisa menyebabkan sampai sudah rata dengan gusi, atau yang tersisa ini adalah hanya akarnya saja. Nah, jadi memang apabila giginya ini berlubang, kita bisa lakukan penambalan. Dan apabila gigi ini sudah rusak, seperti rusak rata dengan gusi atau tinggal akarnya saja, tentu masih bisa kita rawat. Jadi gigi ini akan kita lakukan perawatan saluran akar dan kita akan tutup untuk mempertahankan gigi ini selama mungkin di dalam rongga mulut. Karena gigi susu itu adalah gigi penuntun untuk pertumbuhan dari gigi permanennya. Jadi memang kita pertahankan gigi susu selama mungkin di dalam rongga mulut, yang dimana berfungsi untuk menjaga ruang dari pertumbuhan gigi permanennya sehingga gigi permanennya juga tumbuhnya bisa rapi kayak gitu. Dan juga yang pasti peran serta dari orang tua ini harus memperhatikan kesehatan dan kebersihan dari gigi anak-anaknya. Jadi memang gigi anak ini bisa dibilang akan lebih gampang rusak daripada gigi permanen atau gigi dewasa. Nah, misalnya kita harus mulai membiasakan untuk memperkenalkan penyikatan gigi pada anak-anak. Jadi kita bisa membeli sikat gigi anak-anak yang kecil. Kita mulai uh, memberikan edukasi dengan penyikatan gigi pada gigi anak tersebut. Kita latih giginya supaya dia terbiasa untuk menyikat gigi. Tapi memang penyikatan gigi ini sendiri kemungkinan besar tidak akan terlalu bersih. Jadi memang orang tua sebaiknya melakukan pembersihan kembali untuk gigi anaknya. Jadi bisa menggunakan kain kasa yang digulung di jari yang kemudian digosok pada gusi dan gigi semua permukaan. Nah, ini akan bisa menghilangkan plak atau biasanya susu yang manis yang nempel di gigi yang dapat menyebabkan kerusakan pada gigi, sehingga gigi yang masih baik pun juga akan lebih terjaga, tidak lubang, dan gigi yang sudah memang keburu rusak akan bisa memperlambat derajat kerusakannya. Jadi memang peran serta orang tua di sini sangatlah besar untuk mengedukasi anaknya, melatih anaknya supaya uh, mengenal untuk melakukan pembersihan gigi secara dini. Memang veneer ini adalah salah satu pilihan untuk merapikan gigi. Jadi veneer ini dapat mengubah bentuk dan warna gigi sesuai dengan lengkung gigi dan salah satunya keinginan pasien kayak gitu. Tapi kita harus melihat dulu derajat ketidakrapian itu sampai mana. Apabila memang hanya giginya muter sedikit atau tidak rapi sedikit, veneer bisa dilakukan langsung dan menjadi pilihan untuk merapikan gigi. Tapi apabila giginya itu derajat ketidakrapiannya itu cukup besar, jadi giginya ada yang muter atau terlalu maju mundur, nah itu mungkin bisa dilakukan perawatan kawat gigi terlebih dahulu atau perawatan ortodonsi. Di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya sendiri itu ada dokter gigi spesialis ortodonsi.
Nova bisa coba konsultasi dengan beliau atau datang dulu untuk dilihat apakah gigi ini bisa dilakukan veneer secara langsung atau tidak gitu ya. Ya, jadi idealnya gigi susu itu tumbuh pada mulai dari usia 6 bulan. Apabila tumbuhnya di umur 1,5 tahun, biasanya memang gigi permanennya itu akan lebih lambat tumbuh. Dimana idealnya gigi permanen itu mulai tumbuh pada usia 5-6 tahun. Mungkin apabila gigi susunya juga lebih lama tumbuh, gigi permanennya kemungkinan besar juga akan lebih lama munculnya. Jadi tapi memang tidak perlu khawatir apabila tidak ada gangguan dari benih atau tidak jumlah benihnya cukup, tentu gigi permanen akan tumbuh dengan normal pada usianya gitu. Nah, jadi kita harus lihat dulu keadaan gigi ini berlubangnya bagaimana. Kalau memang gigi ini tertanam di rahang, kita harus lihat dulu dengan melakukan tindakan ronsen. Apabila memang gigi ini perlu tindakan, mungkin bisa dilakukan pencabutan pada gigi yang tertanam di rahang tersebut, karena apabila dibiarkan akan menyebabkan sering sakit, dan apabila dibiarkan lebih lanjut bisa menyebabkan infeksi. Jadi sebaiknya coba nanti Dinda datang aja ke Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, nanti kita akan carikan perawatan yang terbaik untuk keluhan giginya. Ya, jadi kita harus lihat dulu derajat kerusakannya itu sampai mana. Apakah cuman mahkotanya saja yang rusak? Jadi apakah skrupnya masih menempel di akarnya, ataukah skrupnya sudah lepas juga dari akarnya? Jadi biasanya memang kalau sudah sampai lepas, kita harus lihat dulu keadaan gigi, jaringan pendukung giginya ini, akarnya ini apakah masih cukup untuk menahan gigi apabila nanti kita buatkan mahkota di atasnya. Nah, oleh karena itu coba datang untuk berkonsultasi dengan dokter gigi di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Nanti akan dipilihkan perawatan yang terbaik. Apabila memang tidak bisa dipertahankan lagi, mungkin akar gigi ini akan kita cabut dan bisa diganti dengan gigi tiruan gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu mengatasi gusi turun. Jadi kita lihat dulu keadaan gusi turunnya itu sampai mana dan penyebabnya itu apa. Apakah secara localized atau generalized. Jadi hanya di beberapa titik atau merata di semua gigi. Nah, apabila memang derajat resesinya ini sudah cukup banyak atau turun gusinya ini sudah cukup banyak, coba nanti berkonsultasi dengan dokter spesialis periodonsi yang ada di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Nanti mungkin akan beliau mencarikan tindakan yang terbaik untuk keadaan yang gusinya turun kayak gini. Biasanya mungkin dilakukan pembedahan atau ada tindakan lain yang bisa dipulihkan. Jadi nanti ibu jangan khawatir, coba datang aja berkonsultasi dengan dokter gigi spesialis periodonsi di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Ya, sebaiknya coba diajak aja ke dokter gigi. Selain kita periksa giginya, kita memperkenalkan tindakan pada anak tersebut. Jadi supaya anak tersebut tidak takut dengan tindakan-tindakan dokter gigi yang atau perawatan pada kedokteran gigi. Jadi apabila memang gigi itu sudah ada lubang atau karies, kita lihat dulu. Apabila memang anaknya cukup kooperatif, sebaiknya memang gigi tersebut dilakukan penambalan supaya karies derajat kelubangannya itu tidak semakin parah. Nah, dan juga yang paling penting adalah peran serta orang tua untuk membersihkan giginya. Jadi edukasi sedini mungkin untuk penyikatan gigi dan menjaga kebersihan gigi dan mulut pada anak balita itu sangat penting. Jadi bisa dilatih untuk melakukan penyikatan gigi pada anak tersebut, diperkenalkan untuk apa itu sikat gigi kayak gitu. Mungkin yang pertama-tama kita jangan menggunakan pasta gigi terlebih dahulu. Jadi cukup dengan sikat gigi dengan air dan disikat pada giginya. Nah, apabila anak tersebut nanti sudah cukup tahu untuk
membuang sisa dari sikat gigi, meludah kayak gitu. Nah, nanti baru kita kasih pasta gigi anak-anak yang kita kasih sedikit saja seperti sebesar biji jagung. Nah, itu nanti untuk memperkenalkan anak tersebut yang namanya pasta gigi, dan itu tidak boleh ditelan, harus dibuang. Nah, kemudian juga sehabis sikat gigi, orang tua juga harus tetap membersihkan gigi anak tersebut. Jadi terutama dengan menggunakan kain kasa. Jadi kain kasa yang digulung di jari, terus dipijat dan digosok pada gigi dan gusi anak, supaya terutama seperti sisa makanan, terutama susu, itu tidak menempel pada gigi yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan gigi. Gitu. Ya, jadi Ibu Nini tentu tidak harus menunggu, bisa datang langsung ke Poligigi Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Kita akan membantu meredakan nyerinya karena berhubung Ibu sudah memasukin usia kehamilan 9 bulan. Jadi memang tindakan pencabutan sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Jadi gigi yang nyeri ini kita akan bisa lakukan dengan uh, penambalan obat. Jadi fungsinya itu adalah untuk meredakan nyeri untuk sementara supaya ibu juga merasa lebih nyaman pada giginya kayak gitu. Nah, setelah nanti ibu selesai melahirkan, ibu bisa datang lagi berkonsultasi dengan dokter gigi di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Apakah memang gigi ini sebaiknya akhirnya harus dicabut, apakah masih bisa dipertahankan mungkin dengan perawatan saluran akar dan penambalan kayak gitu. Jadi ibu langsung aja datang ke Poligigi Rumah Sakit Siloam. Nanti kita akan bantu meredakan nyerinya. Pertanyaan. Sariawan itu pasti semua orang, mau anak-anak, mau dewasa, mau orang tua, itu pasti pernah mengalami atau mungkin sedang mengalami kayak gitu. Penyebabnya sendiri itu banyak sekali. Jadi yang mungkin pasti terjadi misalnya karena tergigit karena trauma, atau karena sikat gigi tidak hati-hati sehingga menyebabkan gusinya jadi lecet dan menyebabkan sariawan atau kita sebutnya dengan stomatitis. Selain karena trauma, juga bisa juga karena dari kekurangan beberapa vitamin, defisiensi vitamin. Jadi misalnya vitamin B12 itu atau vitamin C itu dapat menyebabkan jaringan mukosa pada gusi dan jaringan pada mulut itu lebih gampang duka. Jadi sariawan itu lebih gampang terjadi. Bisa juga dikarenakan hormonal. Jadi biasanya pada ibu-ibu hamil itu gusinya jadi gampang bengkak, jadi gampang sariawan, atau pada usia pubertas itu juga memang akan sangat mempengaruhi dan dapat menyebabkan sariawan. Nah, juga beberapa konsumsi obat-obatan itu juga ada beberapa obat-obatan yang dapat menyebabkan terjadinya lebih gampang terjadinya sariawan. Jadi ada beberapa obat menyebabkan mulut kering, di mana mulut kering ini akan lebih rentan untuk terjadinya sariawan. Jadi apabila bapak atau ibu sering mengalami sariawan, jadi sebaiknya bapak ibu bisa datang berkonsultasi karena di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya sendiri ini ada dokter gigi spesialis penyakit mulut. Nah, jadi ini dokter gigi yang khusus mempelajari tentang keadaan penyakit mulut. Nah, salah satunya seperti stomatitis ini. Apabila stomatitis atau sariawan ini berulang terus terjadi terus, nah sebaiknya memang dicari tahu penyebabnya ini apa. Jadi bisa diobatin dan dicari perawatan terbaiknya kayak gitu. Ya, jadi kalau dari keadaan yang kayak gini, yang saya lihat giginya berlubang dan muncul daging. Kemungkinan ini kita sebutnya dengan polipulpa atau infeksi dari jaringan pulpa. Jadi giginya biasanya sudah lubang besar, sudah mencapai saraf giginya. Jadi terjadi pembengkakan dari saraf gigi ini menjadi seperti daging yang merah. Nah, memang biasanya akan bau dan juga
kalau misalnya tersenggol akan gampang sekali berdarah. Jadi biasanya memang orang-orang akan menghindari mengunyah di daerah gigi yang berlubang tersebut. Nah, memang sebaiknya datang untuk berkonsultasi dengan dokter gigi. Jadi akan dicarikan perawatan terbaik bisa dilakukan. Kita lihat dulu kerusakan giginya ini sampai mana. Apabila masih bisa dipertahankan, tentu gigi ini kita akan pertahankan, misalnya dengan melakukan perawatan saluran akar terlebih dahulu. Kemudian akan dilakukan penambalan. Apabila gigi ini kerusakannya sudah cukup besar dan memang sebaiknya tidak dipertahankan, mungkin bisa dilakukan pencabutan dan nanti akan dilakukan penggantian dengan gigi tiruan. Jadi gigi yang berlubang dengan keadaan yang seperti ini sebaiknya jangan dibiarkan terlalu lama, karena memang bisa menyebabkan nyeri dan infeksi yang lebih lanjut kayak gitu. Jadi jangan ragu untuk datang ke dokter gigi. Ditambah lagi sekarang keadaan yang new normal, Rumah Sakit Siloam Sriwijaya juga sudah mempersiapkan tindakan yang terbaik untuk mencegah terjadinya infeksi silang. Nah, itu juga jadi tidak perlu khawatir lagi untuk datang berobat ke Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, khususnya ke Poli Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, karena Rumah Sakit Siloam Sriwijaya sendiri itu sangat memperhatikan sterilitas dan kebersihan. Jadi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, jangan khawatir lagi, jangan takut untuk datang untuk ke dokter gigi, karena kita pasti akan mencarikan tindakan terbaik untuk Bapak dan Ibu. Dan jadi Ibu tidak perlu takut lagi untuk datang dan berobat untuk misalnya kontrol rutin, pembersihan karang gigi, karena kita semuanya juga sudah melakukan tindakan yang pencegahan yang sangat baik, protokoler kesehatan yang sangat baik. Jadi demikian pertanyaan yang bisa saya jawab hari ini. Apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, saya mohon maaf. Apabila ada yang terlewat, bisa kembali mengirimkan melalui mungkin direct message ke akun Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, dan dengan senang hati saya akan membantu menjawab pertanyaan tersebut. Dan juga apabila memang ada keluhan gigi, bisa langsung datang ke Poli Gigi Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Ya. Jadi demikian hari ini. Terima kasih semuanya atas pertanyaannya. Selamat sore. Hari ini Momon bakal ngajak sahabat montok ke suatu tempat, tapi nggak ngobrol ya, tapi lebih ke treatment. Nah, Momon bakal treatment apa? Ikutin terus hanya di Montok, obrolan suka-sukanya Momon. Oke, kita sudah sampai di parkiran Palembang Square, tapi kita bukan pengen nge-mall, tapi pengen ke Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Yuk, ikuti saya. Nah, saat ini Momon sudah berada di depan pintu masuknya Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Sebelum masuk, kita cuci tangan dulu. Yuk. Guys, seperti biasa nih, di era new normal yang namanya cuci tangan sudah harus jadi kebiasaan baru kita. Mulai dari pintu masuk, kita akan dicek suhu tubuh dan juga penggunaan masker nih guys. Saat berada di dalam Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, semuanya harus steril. Dan kita harus menjaga betul yang namanya physical distancing. Tara! Lalu kita akan cek suhu tubuh lagi guys, dengan alat pengukur suhu tubuh digital. Tentunya hasilnya akan lebih akurat lagi. Awas, jangan selfie ya. Hehehe. Next, kita akan mengisi yang namanya data kesehatan dan riwayat perjalanan kita sebelumnya nih guys ya. Jadi bukan ngisi yang namanya riwayat mantan. Ingat loh, ngisinya harus jujur. Nih, pena yang bekas aku nulis tadi ternyata harus diletakkan di tempat pena bekas loh, biar bisa langsung dibersihin sama petugas. Nih, kalau sudah aman, kita pasti dapat yang namanya stiker warna hijau yang akan ditempelin di badannya kita.
Nah guys, saya sudah di eskalatornya Rumah Sakit Siloam dan ini kita boleh pegang, aman banget karena sudah ada UPC yang otomatis mensterilkan eskalator ini, jadi aman buat kita langsung naik dan pegang ya. Don't worry. Selamat pagi. Saya mau ketemu dokter Dedi ya, dokter gigi. Oh, terima kasih. Jangan lupa ambil nomor antrian nih. Nah, di nomor antrian kamu cukup letakkan aja tangan kamu di atas tombolnya, kira-kira 5 sentian gitu loh. Terus keluar deh nomor antriannya. Bentar. Sepertinya Momon melihat sesuatu. Apa itu? Oh ini, aku tahu, ini namanya air purifier. Karena alat ini bisa ngebersihin udara di ruangan ini secara otomatis. Jadi ruangan ini sehat banget dan aman pastinya. Iya, Dokter Dedi. Dokter Dedi ya. Nomor 27. Terima kasih. Nah, masih penasaran kan sebenarnya Momon mau ngapain sih ke Rumah Sakit Siloam? Ayo tebak, mau ketemu dokter apa nih? Halo, mau ketemu dokter Dedi. Halo dokter, selamat pagi. Halo dokter, mau periksa gigi dok, mau nggak periksa? Oke dok. Sepatunya nggak apa-apa kan dok? Wah, ini sepertinya baru banget ya. Ini ruangan baru loh di Rumah Sakit Siloam. Oke. Bapak boleh tunggu Pak ya 30 detik. Ini apa? Oh, ada yang ngasih. Oh. Mama kenapa nih udah lama nggak pernah kontrol gini nih? Iya, kemarin kan ya masih agak worrying nih. Ternyata memang di Siloam protapnya keren deh. Ya, Jadi udah nggak panik lagi dong. Nggak panik ya. Iya, makanya sekarang udah enjoy banget. Turunin ya kursinya. Boleh. Ya. Mama hari ini mau bersihin karang gigi ya? Iya, mau bersihin karang gigi dok, udah numpuk banget kayaknya. Iya. Ini dia. Saya periksa ya, maaf ya. Nah, sebenarnya harus bersihin karang gigi nih. Oke. Ya. Udah hampir 6 bulan nih dok emang. Iya. Ini apa dok? Ya, jadi sambil saya jelasin sedikit ya. Ya. Nah, ini mesin ini adalah namanya aerosol suction. Nih guys, nama alatnya itu adalah aerosol suction yang fungsinya adalah untuk menyedot partikel-partikel terkecil yang tidak kasat mata yang mungkin terjadi pada tindakan kedokteran gigi seperti ngebor gigi dan juga scaling ataupun pembersihan karang gigi. Nah, sebagian besar aerosol ini akan disedot oleh mesin ini dan disaring dengan filter HEPA berlapis-lapis yang dapat menyaring hingga 0,3 mikron dan juga dilakukan sterilisasi dengan sinar UVC yang panjang gelombang UVC ini dapat membunuh bakteri dan juga virus. Keren bukan? Selesai ngomong. Wow. Gimana rasanya? Gigil berasa langsung clean banget loh dok. Enak ya? Iya enak. Jadi nggak ada di rongga gigi tuh ada yang nyelip-nyelip tuh udah nggak ada. Tadi sudah dingin
normal nih, harus sudah mulai ketemu orang kayak gitu kan. Oke. Kesehatan gigi dan mulut jadi tidak perlu khawatir lagi. Jadi seluruh Siloam di Indonesia penerapan penggunaan alat aerosol ini sendiri udah menjadi standar internasionalnya Siloam ya pasti ya, Dok? Ya, khususnya di Rumah Sakit Siloam. Di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Jadi masyarakat umum khususnya Wong Palembang. Palembang. Iya, janganlah takut lagi untuk berobat gigi ke Rumah Sakit Siloam. Tuh, udah jelas banget ya guys. Jadi dengan alat aerosol tadi, semua orang yang bilang nanti kan terlalu dekat sama dokternya, nanti virus-virusnya kemana? Enggak, tenang aja. Karena aerosol ini akan menyedot semua partikel-partikel yang akan mengganggu tubuh ya, Dok. Ya. Yeay, napas sudah makin seger nih. Mulut aku berasa bersih banget karena karang gigi udah nyah jauh pokoknya ya. Ingat guys, yang namanya bersihin karang gigi itu penting banget. Dan Rumah Sakit Siloam Sriwijaya itu aman, nyaman banget. Jadi jangan panik, jangan takut. Sekali lagi, ayo ke Siloam. Mau ngapain aja, hayu, karena polinya itu buka terus ya. Dan saatnya momon ke bagian administrasi. Sahabat montok, coba perhatiin, ada sesuatu yang aneh gak di lipnya? Nggak aneh kok, ini pedal foot ya, jadi mempermudah kita agar tidak menyentuh yang namanya lip ini dengan tangan. Jadi cukup pakai kaki aja nih, udah kebuka deh. Oke, selesai sudah. Saya tadi menemui dokter gigi ya, dan tadi luar biasa sekali. Ternyata memang di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya ini aman, nyaman, dan jadi jangan takut untuk ke Rumah Sakit Siloam Sriwijaya ya. Terima kasih. Dah.